betul. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari, pemuda, teruna, dan anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Ibadah malam hari ini, pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Tuhan menciptakan bumi dengan segala keanekaragaman yang terdiri dari suku bangsa, bahasa, agama, golongan, budaya, dan sebagainya. Di dalam pelbagai keanekaragaman, kita sebagai umat ciptaan Tuhan patut bersyukur dan yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa selalu memelihara dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, sudahkah kita saling menghormati? Sudahkah kita saling melayani dan mengasihi sesama ciptaannya? Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Mari kita sembah Allah yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malapnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malapnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bangsa di dunia, raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malapnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa dalam doa pembukaan. Ya Tuhan pencipta semesta, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami semua bisa berkumpul kembali dalam ibadah keluarga ini. Pimpin dan kuasailah hati serta pikiran kami agar ibadah keluarga ini dari awal hingga akhir berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 10 dibaca secara silih berganti. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur, hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat.
Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya.
Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita sesuai dengan Sabda Bina Umat, diambil dari Sefanya pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Sefanya pasal 2 ayat 4 hingga ayatnya yang ketujuh. Sebelum membaca bagian Alkitab ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di tempat ini. Dalam kehangatan persekutuan keluarga, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon, bantulah kami untuk mengerti apa yang kami baca pada saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Sefanya 2 ayat 4 sampai 7. Hukuman dan bangsa-bangsa. Sebab gajah akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari. Dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Demikian jawab pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini atau beberapa hari ini kita memperhatikan berita-berita tentang kondisi global kita atau kondisi dunia ini, maka kita diberikan peringatan-peringatan untuk mempersiapkan diri gitu, tentang kondisi perekonomian yang bisa semakin buruk. Jokowi mengatakan kondisi kita bisa semakin gelap tahun 2013. Sekarang sudah terhimpit, nanti 2013, 2023 semakin gelap gitu. Situasi ini mempunyai dasar karena kondisi perekonomian global gitu. Dan saat ini Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau kita lihat dikatakan bahwa ada sejumlah negara yang terancam akan bangkrut gitu. Kondisi Inggris pun juga dikabarkan semakin terpuruk. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, waktu saya mempersiapkan diri dengan bacaan-bacaan Sefanya, lalu saya berpikir kondisi yang tidak aman ke depan itu pernah diucapkan oleh Nabi Sefanya, seorang nabi yang berkarya sejaman dengan Nabi Yeremia gitu. Nabi yang berkarya pada saat muncul dia mula-mula ketika Raja Yosia itu mulai memimpin. Kondisi pada saat itu adalah Asyur semakin kuat, lalu dikabarkan bahwa dalam situasi seperti itu ternyata bangsa Israel pun juga dia mulai mempraktekkan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain gitu. Nah, kekalahan suatu bangsa memang pada masa lampau itu membuat kekalahan juga dalam tanda kutip, pemahamannya adalah Allahnya itu juga kalah gitu.
Kalau sebuah bangsa dia misalnya menyembah, ini Asyur ini menyembah ilah-ilah tentara-tentara sorgawi itu gitu. Nah, kalau itu yang disembahnya, dewa-dewi itu yang disembahnya, ketika sebuah bangsa kalah, maka bangsa-bangsa yang lain itu dia harus takluk kepada pemimpinnya, sekaligus juga dia harus menyembah kepada Allah yang disembahnya gitu. Secara logis hal ini bisa masuk akal gitu. Tetapi Allah tetap mengatakan bahwa aku adalah Allahmu, aku yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, akulah yang memberikan kehidupan kepadamu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan kekudusanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, lalu sujud menyembahnya, karena aku adalah Allah yang cemburu gitu. Peraturan itu tetap berlaku dalam kondisi apapun juga, sehingga bangsa ini nggak bisa mengatakan kami tertekan dan karena itu mau tidak mau kami harus jatuh di dalam penyembahan seperti itu. Nggak bisa begitu Ibu Bapak. Apapun yang terjadi Tuhan tetap mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapan kekudusanku. Persoalan hidup boleh semakin besar, tetapi kedudukan Tuhan tidak boleh tergeser di dalam kehidupan ini. Nah, bacaan ini kalau pasal 1 bisa dikatakan tentang hari Tuhan. Jadi dia bicara tentang penghukuman pada hari Tuhan. Penghukuman pada hari Tuhan ini tertuju kepada umat Allah tersebut gitu. Yang menyembah kepada berhala, yang jatuh pada sinkretisme, jadi dia sembah Tuhan, tetapi dia juga menghormati, dia juga melakukan penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah yang lain, seperti menjadi sama dengan masyarakat yang ada. Nah, selanjutnya Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita membaca bagian Alkitab kita bisa melihat bagaimana dikatakan bermegahlah dan berkumpullah hai bangsa-bangsa yang acuh tak acuh katanya, bersemangatlah sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan gitu. Jadi ada seruan Tuhan supaya bangsa-bangsa itu bertobat gitu. Kemudian Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, malam hari ini, nampak sekali Yesaya ini dia menubuatkan. Sekalipun Allah memberikan hukuman kepada bangsanya, tetapi jika ada orang yang pergi kembali mengandalkan dia, bertobat dan membangun kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan akan menolong mereka gitu. Bacaan terakhir ayat 7 dalam bacaan kita hari ini dikatakan, daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Siapa ini yang dimaksud? Yang dimaksud itu begini Ibu Bapak, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan gitu. Dia katakan sisa-sisa Yehuda gitu. Sisa-sisa Yehuda adalah mereka yang tidak masuk di dalam mereka yang mengalami hukuman Allah gitu. Siapakah mereka? Mereka yang setia kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit itu, mereka tetap bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 itu sebenarnya berisi nubuatnya Nabi Yesaya tentang bangsa-bangsa. Dalam nubuatnya Yesaya mengatakan berbagai kota yang penting bagi orang Filistin akan dihancurkan oleh Tuhan gitu. Kota-kota yang dimaksud tadi dalam bacaan kita Gerasa, Askelon, Asdod, Ekron yang letaknya di tepi laut, semua kota ini akan binasa beserta seluruh penduduknya. Kota-kota itu akan didiami oleh orang-orang Yehuda yang akan kembali dari pembuangan gitu.
Mereka dijajah oleh Asyur, Babel, kemudian mereka dibuang. Tetapi orang-orang yang setia, Sefanya bilang begini, mereka akan kembali dan mereka akan kembali dirawat oleh Tuhan. Mereka akan menempati tempat-tempat yang sudah direbut gitu. Ayatnya yang ketujuh ya, daerah pinggir laut, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara, waktu saya mempersiapkan bacaan ini, saya seperti mendapat jawaban. Ketika saya berpikir, bagaimana ya kondisinya bangsa Indonesia gitu. Bagaimana kondisinya kita sebagai warga yang hidup di tengah-tengah bumi pertiwi ini gitu. Kalau negara-negara maju itu sebagiannya diprediksi akan mengalami kebangkrutan, lalu bagaimana dengan kondisi bangsa Indonesia ini gitu. Luhut tadi mengatakan kita harus merapatkan barisan gitu. Menteri Keuangan pun juga berusaha untuk memberikan penjelasan gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini saya berpikir begini, bagaimana ya keadaan kita ini gitu. Waktu kita mengalami pandemi, kita sepertinya tidak pernah terpikirkan kondisi ini akan terjadi gitu kan Bapak Ibu. Tiba-tiba kita diperhadapkan dengan kondisi yang sangat mencekam gitu. Sekarang berbeda gitu. Kita diajak untuk melihat, memprediksi kondisi-kondisi yang akan datang ke depan gitu. Dalam situasi seperti itu saya berpikir ini situasinya bagaimana situasi jemaat kita gitu ya. Pendapatan dan pengeluaran apakah dia bisa berimbang atau tidak berimbang dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di tengah-tengah pemikiran seperti inilah renungan pada malam hari ini seolah-olah memberikan jawaban kepada kita. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak menggeser kedudukan Tuhan di dalam kehidupan ini, ternyata mereka tetap memiliki masa depan di dalam kehidupan ini. Karena itulah Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika Sefanya dalam pasal 2, ayat bacaan kita tadi, LAI memberikan judul seruan untuk bertobat gitu. Saat mereka berhadapan dengan kondisi yang tidak nyaman itu, prediksi tentang masa depan yang goyang itu, Sefanya bilang kepada umat, marilah kita bertobat gitu. Marilah kita mengoreksi cara kehidupan kita masing-masing gitu. Marilah kita melihat adakah hal-hal yang harus kita rubah dalam cara kehidupan ini. Marilah kita melihat sejauh mana relasi kita dengan Tuhan itu perlu mengalami pengoreksian gitu. Jangan-jangan dalam cara hidup ini ternyata kita sudah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan harus memposisikan kita sebagai lawannya dan harus membuat Tuhan menghadirkan hukuman-hukuman untuk membuat kita sadar di dalam kehidupan ini. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat 7, ayat-ayat ini mau mengatakan begini, ternyata Tuhan itu mampu, dia punya kuasa, dia punya kendali terhadap bangsa-bangsa yang lain gitu. Ya kan? Dia katakan seperti itu Ibu Bapak, saudara-saudara. Dia bilang di dalam ayatnya, Sefanya bilang begini, sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Es-Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Ya. Tuhan mau bilang begini, Sefanya mau bilang begini, Sefanya menubuatkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak hanya terbatas pada umatnya.
tapi kuasa Tuhan ini pun juga dapat berdampak sangat serius terhadap kehidupan bangsa-bangsa yang lain. Karena dialah penguasa di dalam kehidupan ini. Bacaan ini membuat saya berpikir, seperti halnya pada masa lampau atau sejak tahun 2020 ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita mau mengatakan, COVID, sengatmu, kuasamu lebih kecil daripada kuasa Tuhan yang kuimani. Kuasa kehidupan dunia karena situasi ekonomi, Jokowi mengatakan kita harus menghadapinya dengan rasa percaya diri. Saya pikir masyarakat Indonesia diajak untuk menghadapinya dengan rasa percaya diri dari aspek apa gitu. Kita punya way of life, kita punya ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara ini mengatakan yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa gitu. Artinya kalau bangsa kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan, kalau masyarakat Indonesia benar-benar percaya bahwa Tuhan itulah yang menjamin kehidupanku, sekalipun saya ada di gunung, sekalipun saya akan di lembah gitu. Sepanjang Tuhan berjalan bersama denganku, sepanjang saya tidak menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan ini, pengalaman perjalanan kehidupan yang mudah maupun yang sulit akan menjadi berkat yang sangat indah bagi kehidupanku, kehidupan keluargaku, dan kehidupan masyarakatku. Karena itu betullah yang dikatakan, marilah kita memiliki ketenangan, kita lebih cerdik, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin menata kehidupan ini, mengoreksi hal-hal yang tidak tepat, mencoba untuk melihat apa yang harus kita koreksi secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat Tuhan ini, sehingga apapun yang terjadi ke depan kita yakin dan percaya bagian kita bukan pada sisi Allah mengacungkan hukuman kepada kita, tetapi justru Dia mengatakan, saya akan melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu, menghabiskan bangsa ini, menggesernya supaya di tempat mereka, orang-orang yang bergantung kepadaku, mereka boleh ada di situ dan memulai kehidupan ini. Artinya ada keberpihakan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang bergantung kepadanya. Saya pikir-pikir Ibu Bapak Saudara-saudara tentang dunia ini ya. Sebenarnya berapa banyak orang dalam kehidupan dunia ini yang masih mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penting dalam kehidupan ini. Tuhan itu yang menolong saya. Tuhan itu tidak boleh tergeser dari dalam kehidupanku. Adakah bangsa-bangsa memposisikan Allah seperti itu? Atau sebenarnya banyak orang juga, banyak bangsa saat ini yang tidak pusing lagi dengan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Mau ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, suksesku adalah karena kerja kerasku. Kemajuan bangsa ini adalah karena kehebatan para penduduknya. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan yang kita imani sebagai pengendali di dalam kehidupan ini. Nah, jika itu yang terjadi, Bu Bapak Saudara-saudara, mungkin saja kondisi global yang sedang terjadi adalah saat di mana Tuhan mau berkata bahwa berhentilah dengan cara berpikir, menggeser kedudukanku, karena dunia ini ada di dalam genggamanku. Saya menguasainya dan karena itu bergantunglah dalam kehidupan ini kepadaku yang mengetahui apa yang terbaik untuk masa kini dan untuk masa depan, dan yang selalu punya cara untuk membuat umat manusia ini menyadari bahwa dalam hidup ini manusia adalah bagian dari ciptaannya
Dia bukan penentu segalanya, tetapi Allah itulah yang menentukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Mari kita membangun relasi yang lebih dekat, mengoreksi, mendandani kembali relasi-relasi kita bersama dengan Tuhan, mengoreksi apa yang tidak baik di hadapan Tuhan, supaya apapun yang terjadi ke depan, kita yakin dan percaya hidupku tidak akan berakhir hanya karena persoalan yang sedang menekan kehidupan ini. Amin. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa kataku Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan dalam ibadah keluarga ini yang dipimpin oleh KMJ kami, Ibu Pendeta Marlene Yusuf. Kiranya firman yang sudah kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami yang kami jalani setiap saat. Pada kesempatan ini, kami doakan umat-Mu, gereja Tuhan di seluruh dunia. Bapa, jadikan mereka saksi Tuhan, walaupun sering terjadi halangan dan rintangan dalam ibadah kepadamu. Khusus kami doakan umat dan gereja Tuhan di Indonesia, juga di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman daerah. Kadang-kadang terjadi halangan untuk beribadah, halangan untuk mendirikan gereja dengan berbagai alasan. Tapi kami bersyukurkan Tuhan dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa lewat pemerintah untuk mendirikan gereja tidak lagi menjadi hambatan. Sudah ada toleransi antar umat beragama, saling menghargai, menghormati, mengasihi, penuh pengertian. Tuhan, kami doakan GPIB di Indonesia, khusus GPIB Nazaret. Kami doakan KMJ kami Ibu Pendeta Marlene Yusuf, berilah kesehatan yang sempurna, kekuatan serta sukacita dalam tugas dan sukses dalam pelayanannya. Berkatilah Ibu Pendeta Marlene dan keluarga besarnya. Kami doakan juga pendeta-pendeta berdomisili, baik Bapak Pendeta Sihite, Bapak Pendeta Manalu, Ibu Pendeta Manalu Ngefak, Ibu Pendeta Siregar Sihite, Ibu Pendeta Bets Endun, dan Bapak Pendeta Theodorus. Tuhan berkati semuanya dengan keluarga besarnya. Kami doakan para presbiter, panatua dan diaken yang sudah dalam pemilihan tahap 2 yang berlanjut sampai pada diteguhkannya. Kami doakan pegawai kantor dan satpam dalam tugas mereka, berilah sukacita dalam melaksanakan tugasnya. Berkatilah mereka dengan keluarganya. Kami doakan pelkat PA dan PT, walaupun masih belum dewasa, berilah agar mereka selalu boleh dekat dengan Tuhan, serta kuatkan iman mereka.
Untuk GP, berilah agar mereka menjadi contoh yang baik bagi adik-adik yang menjadi saksi Tuhan. Untuk pelkat PKP, PKB, dan PKLU, Tuhan berkati apa yang sudah menjadi program mereka untuk direncanakan ke depan. Khusus untuk pelkat PKLU sebagai pelkat tertua, berilah selalu ada kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, saling berkomunikasi yang tetap membawa sukacita. Kami doakan jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan, yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah, kuatkan iman mereka dengan harapan ada kesembuhan secara sempurna dari Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang bertugas di pelosok-pelosok pedalaman, Tuhan kuatkan iman mereka, keberanian untuk bersaksi dalam tugas mulia ini, di mana mereka boleh menampakkan wajah Tuhan. Bapa, banyaklah hendak kami sampaikan pada Bapa, tapi sebelum kami sampaikan, Tuhan telah mengetahuinya. Tambahkan yang kurang, sempurnakan yang salah Bapa. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami hendak mendoakan bangsa dan negara kami. Dengan kerendahan hati kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan juga ketabahan dan kesabaran bagi para pemimpin negeri ini, mulai dari Bapak Presiden sampai wakilnya dan semua yang terlibat dalam pemerintahan. Hanya kasih Allah yang menolong mereka. Tuhan jamah hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka dengan baik dan benar. Bapak, kami juga mau berdoa untuk usaha pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 agar boleh berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga negeri ini boleh terbebas dari segala penyakit dan juga dari virus COVID-19. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami pun mohon berkatilah kesejahteraan masyarakat negeri ini, biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan boleh hidup dengan damai dan sejahtera dengan pimpinan Tuhan saja, dan kami terus mengandalkan Engkau sehingga negeri ini boleh aman ya Bapa. Bapa kami dalam surga, kami serahkan seluruh keberadaan negeri dan tanah air tercinta kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, secara khusus bagi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang saat ini ada dalam proses pemilihan diaken dan penatua pada tahap penghujung, juga di tengah jemaat Nasaret. Berkatilah tahapan-tahapan yang masih harus dilewati, persiapkanlah ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang terpilih untuk menjadi diaken dan penatua. Berkatilah keluarga mereka dan berkatilah seluruh warga jemaat yang sudah boleh mengambil bagian dalam proses pemilihan. Engkau mau menolong dan Engkau jugalah yang memberikan hikmat-Mu sehingga seluruh kami sebagai warga Nasaret boleh mengambil bagian secara aktif dalam peran-peran di tengah-tengah ladang pelayanan milik-Mu. Kami berdoa pada saat ini bagi warga jemaat yang sedang sakit dalam pemulihan dan juga ada dalam usia lanjutnya. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang. Kami berdoa bagi Bapak Rensi Supusepa, adik Yosia Luntungan, Ibu Rin De Freiters, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu JAL Kando Warau, Bapak Karel Van Prah, Ibu Heni Silain Katiandago, Ibu Diana Oroh,
Ibu Diana Kandou Parinduri, Ibu Heni Urai Rantung, Ibu Yati Talahatu, Saudari Neti Pasaribu, Ibu Evelyn Tomasoa, Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu Desiree Manangka, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Rustamaji, Bapak Aritonang, Bapak Yohanes Auri, Ibu Susi Purimahua, Ibu Sarah Banuera, Pendeta Deni Matula Pelwa, juga Ibu Mike Huta Barat. Tolong mereka Tuhan, biarlah mereka tetap memiliki harapan karena mereka tahu hidup ini, tubuh ini adalah milik Tuhan dan Engkau sanggup untuk memberikan kekuatan, kesembuhan dalam kehidupan anak-anak yang selalu bergantung dan berpengharapan kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga Manuhutu Wijayanti, sektor pelayanan 1 yang saat ini sedang ada dalam suasana duka cita karena Engkau memanggil kembali ke hadapan-Mu Bapak Yos Manuhutu. Kami berdoa bagi keluarga Rumayar Korah Tuhan, sektor pelayanan 1, karena salah seorang anggota keluarganya, Tuhan Engkau telah memanggil kembali ke hadapan kekudusan-Mu. Kuatkanlah keluarga, di tengah-tengah rasa duka cita, biarlah mereka merasakan rangkulan-Mu yang mau menguatkan dan mau memberikan penghiburan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9 yang menyatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkaulah Allah Bapa kami, sembah sujud padamu naik.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Allah, sumber segala berkat, sembah dan syukur kami naikkan kepadamu atas berkat dan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami beri untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 28 September 2022. Berita duka, telah meninggal dunia di Jakarta pada Jumat 23 September 2022 Bapak Yosias Yohanes Ishak Geraldus Manuhutu, Sektor Pelayanan 1, dalam usia 84 tahun. Almarhum adalah suami dari Ibu Reni Wijayanti, ayah dari Yorifina Novita Manuhutu dan Rinintia Veronica Malau Manuhutu. Almarhum telah dimakamkan pada Sabtu 24 September 2022 di TPU Menteng Pulo. Kedua, di Pontianak pada Minggu 25 September 2022 Bapak Richard Korah dalam usia 65 tahun. Almarhum adalah adik kandung dari Ibu Christine Rumayar Korah, Sektor Pelayanan 1. Almarhum telah dimakamkan pada Selasa 27 September 2022 di Pontianak. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah Pelkat PKP. Pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Nazaret Jakarta mengundang ibu-ibu serta semua anggota Pelkat PKP Jemaat Nazaret dalam ibadah gabungan Pelkat PKP Jemaat Nazaret yang dilaksanakan secara full tatap muka atau luring pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 17.30 sampai dengan selesai di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nazaret Jakarta dengan tema ibadah apa yang kau tabur itu yang kau tuai dengan pemberita firman Pendeta Marlen Yosef. IHMPA dan IHMPT secara tatap muka. Sesuai keputusan SMJ Triwulan 1 2022 tertanggal 6 Agustus 2022, maka mulai Minggu 25 September 2022, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret Jakarta membuka kembali kelas IHMPA atau kelas anak tangguh dan IHMPT kelas EK dan kelas DWI secara tatap muka di ruang serbaguna pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 dengan standar protokol kesehatan dari Satgas Peribadahan GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Pemilihan Diaken dan Penatua masa tugas 2022-2027. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panitia bersyukur atas pimpinan dan hikmat Tuhan, di mana kami telah dapat melaksanakan pemilihan dan pembinaan tahap 1 dan tahap 2 Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Nazaret Jakarta masa tugas 2022-2027. Proses selanjutnya akan masuk dalam tahap untuk penetapan Diaken dan Penatua terpilih masa tugas 2022-2027. Berikut disampaikan agenda dan calon tetap Diaken dan Penatua masa tugas 2022-2027 sebagai berikut.
mengelola sampah. Pada Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 10 sampai dengan pukul 12 bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nazaret akan dilaksanakan webinar keterampilan mengelola sampah rumah tangga ekoenzim dengan bagi warga jemaat dengan narabina Ibu Rosmala Jaya Kusuma. Perjamuan Kudus. Dalam ibadah Minggu 2 Oktober 2022 pukul 10 dan pukul 17 akan dilaksanakan perjamuan kudus dan juga dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat, khusus warga Sidi Jemaat. Sakramen Baptisan. Dalam ibadah Minggu 9 Oktober 2022 pukul 10 akan dilaksanakan sakramen baptisan anak bagi Aditama Hizkia Mutiha Pardede, usia 1 tahun 5 bulan, anak dari keluarga Pardede Sibarani, sektor pelayanan 10. Kedua, Digo Danta Paat, usia 2 tahun 2 bulan, anak dari keluarga Paat Siregar, sektor pelayanan 5. Program bantuan biaya pendidikan tinggi S1, D3 atau D3. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta melalui Komisi PPSDI PPK mengadakan program bantuan biaya pendidikan formal D3 S1 untuk warga jemaat untuk tahun program 2022-2023. Dana yang akan diberikan setiap bulan sebesar Rp1 juta per orang. Kuota untuk program ini 3 orang. Bagi warga jemaat yang berminat mengikuti program ini akan melampirkan dan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi ke kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret, Jakarta. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman pada malam ini Pendeta Yakob Marlen Yosef, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemandu lagu Ibu Nona Kirweno, Ibu Dewi Tobing, Ibu Luz Palar, Ibu Leni Luhukai, Saudari Vanessa Kirweno, Saudara Syema Polii, Adik Ariela Luhukai, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menegak, dan damai yang
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal senantiasa menyertai kehidupan Ibu Bapa saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya.